Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Kemunculan Yao Lao membuat semua orang terkejut. Xiaoyan bahkan belum sempat menggunakan gulungan spasial pemberian gurunya. Yao Lao menatap muridnya dengan puas, lalu beralih pada Guyu dengan tatapan tajam. Guyu sebagai senior di Central Plains, tidakkah memalukan menindas junior? Tanyanya datar. Guyu mencibir. Di mata klan Hun, tak ada kata malu. Asal tujuan tercapai, semua cara sah Yao Lao hanya tertawa. Kalau begitu, hadapilah aku, bukan muridku. Wajah Guyu menegang. Dalam kondisi prima pun, peluangnya melawan Yao Lao hanya 5-10. Sekarang, ia bahkan tak yakin 3-10. Meski tetap menjaga gengsi dengan ancaman klan Hun, situasinya jelas tak menguntungkan. Saat ketegangan memuncak, Elder Tongxuan dari klan Gu muncul melalui retakan ruang. Kehadirannya membuat barisan Hun Qian terdesak. Guyu sadar, jika memanggil bala bantuan, klan Gu pun akan melakukan hal sama. Pertempuran habis-habisan hanya akan membuka rahasia kekuatan masing-masing. Akhirnya, setelah memastikan jantung Bodhisattva belum ditemukan, Guyu memilih mundur. Dengan dingin, ia memperingatkan Xiaoyan dan Yao Lao bahwa Hall of Souls akan menghancurkan Falling Star Pavilion suatu hari nanti. Hun Clan pun pergi, diikuti Heaven Demon Phoenix. Xiaoyan sedikit menyesal lawannya bisa lolos, tapi Yao Lao menenangkannya. Mampu melukai seorang Bansheng saja sudah luar biasa. Memaksa mereka mundur adalah kemenangan tersendiri. Elder Tongxuan pun sependapat mengingatkan mereka agar waspada pada dendam klan Hun. Sebelum kembali ke Gu Realm, Chun-Er berpesan lembut pada Xiaoyan agar berhati-hati. Xiaoyan hanya bisa mengangguk, menyadari jurang kekuatan antara pavilionnya dan klan Hun. Tekadnya pun mengeras. Ia harus segera menembus Bansheng demi melindungi semua orang. Elder Tongxuan menutup pertemuan dengan jaminan. Klan Gu tidak akan tinggal diam jika klan Hun bergerak. Setelah itu, ia membawa Chun-Er pergi. Xiaoyan menatap jauh, matanya penuh tekad. Saatnya pulang. Masalah pohon kuno Bodhisattva usai, kelompok Xiaoyan tak lama menetap di tanah itu. Beberapa hari kemudian mereka sampai kembali ke Falling Star Pavilion. Xiaoyan pulang dengan keuntungan besar. Selain meditasi di bawah pohon, jantung Bodhisattva kini tersegel di tubuhnya, dan yang paling berharga, 11 benih Bodhisattva di cincin penyimpanannya. Biji-biji itu sendiri sudah cukup membuat banyak ahli Puncalzun tergila-gila. Potensinya untuk mendorong seseorang ke kelas Bansheng adalah harta yang tak ternilai. Lebih manis lagi bagi Xiaoyan, kelompok Hunyu pulang dengan tangan kosong. Bayangan betapa mereka terburu-buru namun gagal membuatnya hampir tertawa. Setelah kembali, mereka beristirahat seminggu penuh. Perjalanan ke wilayah Wasteland kuno menorehkan bekas. Kalau saja benih Bodhisattva tak membangunkannya dari ilusi berbahaya itu, mereka mungkin saja terkunci di dalamnya selamanya, menjadi semacam boneka hidup. Pikiran itu masih membuatnya merinding. Xiaoyan tahu hati Bodhisattva terlalu penting untuk dikebut. Ia butuh sempurna. Selama sebulan berikutnya, ia mengumpulkan kekuatan puncak, sementara Yao Lao dan dia menyiapkan semua yang bisa meningkatkan peluang terobosannya, obat, harta, apapun. Jika berhasil, kekuatan Falling Star Pavilion akan melonjak. 2 Bansheng bisa membuat sekte-sekte besar berpaling hormat. Setengah bulan setelah Xiaoyan menunggu puncaknya, Yao Lao muncul kembali dan menyerahkan sebuah kotak giok. Di dalamnya bersembunyi seekor tupai kecil zamrud, bukan hewan, melainkan pil Bodhisattva padat yang memancarkan aroma menenangkan. Yao Lao menjelaskan, ini pil Bodhisattva dengan pil lightning 8 warna. Bukan yang 9 warna, karena Yao Lao tak punya nyala api sempurna, tetapi ditambah hati Bodhisattva. Xiaoyan, pil ini sudah cukup mendorongnya menembus ke Bansheng. Xiaoyan tersentuh. Ia tahu Yao Lao telah bekerja keras memperbaiki bibit itu meski kemungkinannya tipis. Ia memeluk kotak giok dan berterima kasih. Yao Lao menepuk bahunya memperingatkannya agar fokus. Jika gagal menembus, Xiaoyan tak akan mampu menghadapi api lotus pemurnian setan yang diperkirakan muncul dalam 3 tahun,
sebuah ancaman yang sangat berbahaya. Sebelum berpisah, Xiaoyan menyerahkan sebuah botol giok yang berisi jiwa Han Feng kepada Yao Lao. Wajah Yao Lao mendadak berat. Han Feng bagai anak yang pernah ia besarkan. Rasa pengkhianatan yang dirasakan Yao Lao membuatnya menelan kepedihan, tetapi ia menerima botol itu dengan tangan bergetar. Dalam suasana syahdu, Xiaoyan bersujud 2 kali kepada gurunya, berjanji membantu membalas derita Yao Lao. Cailin lalu berlutut di sampingnya sebagai istri dan tanda penghiburan. Yao Lao terharu mengangkat Xiao Xiao dan mengusir suasana muram dengan canda lemah. Mereka saling bertukar kata-kata hangat, lalu Xiaoyan melangkah ke ruang batu tersembunyi. Saatnya retreat. Pintu batu tertutup rapat. Semua yang hadir merasakan bahwa retreat ini akan lama. Yao Lao membawa serta tanggung jawab menjaga pavilion dan keluarga Xiaoyan, sementara Xiaoyan memasuki sunyi untuk mengejar satu tujuan, menjadi Bansheng. Tak seorang pun menyangka retreat itu akan benar-benar memakan waktu 2 tahun penuh. 2 tahun sudah berlalu sejak Xiaoyan memasuki pengasingan. Awalnya semua orang yakin ia akan menembus ke Bansheng dengan cepat, karena memiliki Bodhisattva Heart dan Pil sebagai penopang. Namun kenyataan berbeda. Waktu terus berjalan, pintu batu tempat ia bersemedi ditutupi lumut, dan hanya aura samar yang sesekali terasa, menandakan ia masih dalam proses perubahan. Sementara Xiaoyan tertutup dalam retreat, dunia luar bergerak. Falling Star Pavilion dipimpin Yao Lao dan Feng Zunjie berkembang pesat. Nama besar mereka menarik banyak ahli, bahkan Dojun Puncak, yang rela menjadi tetua tamu demi kesempatan memperoleh Bodhisattva Seed. Dalam waktu singkat, kekuatan pavilion itu menyaingi sekte-sekte tua. Namun kejayaan ini memicu benturan dengan sekte langit mendalam. Wilayah mereka bersinggungan, perang pun pecah. Pertempuran berlangsung sengit hingga akhirnya sekte langit mendalam membentuk aliansi besar bersama Ice River Valley, Wind Lightning Pavilion, dan sekte kuat lain menamakan diri Aliansi Sungai Mendalam. Meski sempat terdesak, Yao Lao memilih strategi mundur teratur, memperkuat pusat kekuasaan, dan menyatukan kota penting lewat jalur rahasia. Hasilnya, aliansi musuh gagal menembus pertahanan dan malah menderita kerugian. Setelah berbulan-bulan buntu, aliansi itu mundur. Reputasi Falling Star Pavilion pun kian menjulang, dianggap mampu berdiri sejajar dengan kekuatan lama di Central Plains. Namun ketenangan tak bertahan lama. Sebuah berita mengejutkan mengguncang benua. Klan Ling, salah satu dari 8 klan kuno, tiba-tiba lenyap. Alam mereka kosong tanpa kehidupan, jutaan anggota hilang tanpa jejak. Misteri ini menimbulkan spekulasi liar. Banyak yang menduga menghilangnya klan Ling terkait Toshi Ancient God Jade, pusaka Doudi yang terbagi menjadi 8 bagian dan dijaga oleh tiap klan kuno. Dugaan terbesar mengarah pada 2 pihak yang cukup kuat untuk melenyapkan klan sebesar Ling tanpa meninggalkan tanda, klan Gu dan terutama klan Hun. Klan Gu dikenal sebagai yang terkuat di antara 6 klan kuno, sementara klan Hun dengan sejarahnya yang panjang dan misterius selalu menimbulkan rasa gentar. Meski jarang menunjukkan taringnya, klan Hun tak pernah benar-benar tersudut dalam konflik manapun, membuat bahkan klan Gu berhati-hati pada mereka. Hilangnya klan Ling pun menimbulkan kecurigaan besar pada kedua klan ini, meski tak ada bukti nyata. Akibatnya, hubungan 6 klan kuno mulai retak, walau isu itu perlahan tenggelam di telan waktu. 2 tahun berlalu sejak Xiaoyan menutup diri dalam retreat. Pintu batu tempat ia bersemedi ditutupi lumut, seakan tak pernah dibuka. Para murid Falling Star Pavilion berganti generasi, sementara sebagian tetua mulai ragu apakah Xiaoyan benar-benar bisa menembus kelas Bansheng. Hanya Yao Lao yang tetap percaya pada muridnya itu. Baginya, Xiaoyan adalah elang yang ditakdirkan terbang tinggi. Suatu hari, Cailin datang membawa kabar penting. Ia mencerahkan sebuah kartu merah darah dari Aliansi Sungai Mendalam, tantangan resmi. Dalam setengah bulan, mereka akan menyerbu Falling Star Pavilion untuk menentukan siapa yang terkuat. Pemenang mengambil segalanya. Yao Lao menyipitkan mata, menyadari bahwa aliansi itu kini punya keyakinan baru untuk melawan mereka. Cailin menekankan pentingnya kewaspadaan. Ia kini bukan hanya simbol, melainkan sosok pemimpin yang tegas dan dihormati. Bersama Yao Lao, ia segera memerintahkan persiapan.
mengumpulkan tetua, memperketat penjagaan, serta menempatkan mata-mata di dalam aliansi sungai mendalam. Sebelum pergi, Cailin menoleh pada pintu batu retreat Xiaoyan dengan tatapan berat. Yao Lao mencoba menenangkannya, percaya bahwa waktunya hampir tiba. Namun, setelah mereka beranjak, sebuah retakan halus muncul di pintu batu itu, pertanda sesuatu mulai bangkit dari keheningan 2 tahun panjang. Hari yang tertulis di kartu tantangan aliansi sungai mendalam tiba. Falling Star Pavilion berubah menjadi benteng waspada bukan karena takut, melainkan karena persiapan. Kabar bahwa para ahli aliansi sungai mendalam akan datang menyebar. Penonton dan pengamat berkumpul, terpesona oleh kemungkinan bentrokan yang lama terpendam. Di alun-alun puncak gunung, Yao Lao berdiri tenang. Di belakangnya ada Cailin, Dr. Peri kecil, Qinglin, dan beberapa tetua barisan yang cukup untuk menandingi banyak pengunjung. Informasi tentang motif serangan aliansi minim, bahkan kabar mengatakan beberapa tetua mereka sendiri tak mengerti alasan ini. Saat siaga tinggi diberlakukan, sebuah celah ruang muncul. Dari kegelapan itu, muncullah gelombang aura dingin dan tawa yang mengerikan. Pasukan aliansi sungai mendalam tiba. Pemimpin mereka tampak berupa sosok berjubah abu-abu Tianming, setan tua yang dikenal dan dibenci banyak pihak. Tianming menuntut Fallen Star Pavilion harus mundur 500 km dan berjanji tak lagi berkonflik. Syarat itu, jika diterima, akan meruntuhkan posisi pavilion. Cailin dan orang-orang Yao Lao menolak mentah-mentah. Tunduk bukan pilihan. Yao Lao menatap dingin. Tanpa banyak kata, ia melambaikan tangan dan dari pegunungan sekitarnya meletus pilar-pilar douji. Tirai cahaya membentuk formasi pelindung yang menutup alun-alun. Tanda bahwa Falling Star Pavilion siap berperang. Tianming tak terguncang mengungkapkan langkah selanjutnya. Ia memanggil 2 mistis. Retakan spasial membuka lagi dan dari sana meluncur 2 monster kegelapan. Lalu muncul 2 sosok banjeng dari Hall of Souls, termasuk Guyu, sosok yang pernah mereka temui di wilayah kuno. Kehadiran 2 banjeng ditambah Tianming membuat suasana kaku. Para tetua pavilion menelan napas dingin. Cailin menegaskan kenyataan pahit. Metode Hall of Souls dan aliansi sungai mendalam tak akan membiarkan mereka hidup jika menyerah. Satu jalan tersisa, bertarung sampai mati. Yao Lao menarik napas, menatap langit penuh lawan, lalu mengangguk. Di wajahnya terbit tekad yang keras. Pertempuran akan dimulai. Itu saja spoiler. Episode 169 dari Donghua Series Battle Through the Heaven Season 5.